berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, kami mahu memuji dan memuliakan kami memuji dan memuliakan namamu. Amin. Amin. Aku senang jadi anak Tuhan, siap jadi kemenangan orang jadi impian. Aku semakin bertambah. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik-adik semua, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terimalah persembahan ini sebagai tanda kami bersyukur di atas berkat dan kasih-Mu kepada kami. Kami berdoa, semoga pemberian ini bukan hanya dalam bentuk uang ringgit, tapi juga dengan seluruh kehidupan kami gunakan untuk memuji dan menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Ya, masa untuk cerita Alkitab. Sebelum itu, mari kunci tangan, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengar cerita Alkitab. Mohon Tuhan menolong agar message Tuhan sampai kepada setiap yang mendengar. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar sebuah cerita yang paling penting dalam Alkitab. Cerita tentang betapa besarnya kasih Yesus kepada kita semua. Setelah Yesus ditangkap, dia terpaksa memikul sebuah salib kayu yang sangat berat menuju ke sebuah bukit yang dipanggil Golgota. Karena Yesus terlalu letih, seorang lelaki bernama Simon dari Kirene datang membantu memikul salib itu di belakang Yesus. Di belakang mereka, ramai orang menangis karena melihat Yesus menderita. Apabila sampai di puncak bukit, Yesus pun dipaku pada kayu salib. Di sebelah kiri dan kanannya ada dua orang penjenayah yang juga disalibkan. Walaupun Yesus sangat sakit, tahu tak apa yang Yesus katakan? Dia tidak marah. Sebaliknya, dia berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan," kata Yesus. Tetapi pada pukul 12 tengah hari, tiba-tiba
seluruh bumi menjadi gelap gelita selama 3 jam. Langit tiba-tiba menjadi hitam, seolah-olah seluruh alam pun turut bersedih. Akhirnya Yesus berseru dengan suara nyaring, "Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kemudian Yesus pun mati. Seorang lelaki baik bernama Yusuf dari Arimatia meminta izin untuk menurunkan jenazah Yesus daripada pemerintah pada masa itu, yaitu Pilatus. Dengan penuh kasih, dia pun menurunkan tubuh Yesus. Dia beserta dengan Nikodemus pun membalut tubuh Yesus dengan kain linen yang bersih dan meletakkannya di dalam sebuah kubur gua yang baharu. Kemudiannya menggulingkan sebuah batu yang besar untuk menutup pintu kubur itu. Semua pengikut Yesus merasa sangat sedih. Mereka pikir semuanya sudah berakhir. Ada yang lari bersembunyi, ada yang takut. Tetapi adik-adik, ingatlah ini, Yesus ini mati bukan karena dia bersalah. Dia mati untuk mengambil tempat kita. Dia mati supaya dosa-dosa kita diampuni dan kita dapat menjadi sahabat Tuhan selama-lamanya. Yesus itu ialah juru selamat kita. Itulah bukti kasih Yesus yang paling besar. Walaupun cerita hari ini berakhir di kubur, kita tahu pengakhirannya yang sebenar. Betulkah tidak? Yesus tidak kekal di dalam kubur itu. Dia akhirnya pada hari ketiga bangkit semula. Objektif pengajaran yang kita dapat dari cerita Alkitab hari ini ialah 1. Yesus mati di kayu salib bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi untuk menanggung dosa kita manusia. Kedua, kasih Yesus itu sangat luar biasa. Dia sedia mengampuni orang yang menyakitinya. Yang ketiga, kita harus bersyukur atas pengorbanan Yesus mati di kayu salib dan kita dibayar penuh oleh kuasa darahnya dan penderitaannya. Tuhan memberkati. Mari anak-anak, saya kunci tangan, kita berdoa. Bapa di surga yang baik, kami mengucapkan terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sangat menyayangi kami. Terima kasih Yesus karena Engkau rela menderita dan mati di kayu salib hanya untuk menghapuskan dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Ajarilah kami untuk senantiasa ingat akan kasih-Mu dan bantu kami untuk mengasihi serta mengampuni orang lain sama seperti Engkau telah mengampuni kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah pun berdoa. Amin. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tebus diriku. Dari terbitnya matahari dan
dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Shalom anak-anak, jadi saya akan memimpin kamu untuk doa berkat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga ke akhir kebaktian ibadah anak-anak sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kami memohon Engkau agar berkat-Mu sentiasa menyertai anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Bye.